Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia akan pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai sepatah kata yang menyembuhkan. Saudara-saudari, hari ini dalam Injil dikisahkan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Ada dua hal yang menarik yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, Yesus menolong orang Romawi yang notabene tidak termasuk suku atau bangsanya. Yang kedua, iman perwira Romawi yang besar kepada Yesus yang notabene bukan seorang murid Yesus. Iman yang kuat dan besar ini akhirnya meluluhkan hati Yesus sehingga ia mau menyembuhkan hamba perwira Roma itu. Tidak jarang dalam menjalankan hidup ini, kita cenderung mementingkan diri sendiri. Kita menjadi tidak peduli dengan sesama di sekitar kita. Sebagai orang Katolik yang setiap saat dipersatukan dengan kurban Ekaristi, kita diharapkan memiliki sikap berbagi dengan sesama yang membutuhkan pertolongan. Kisah perwira Romawi yang memberi perhatian kepada hambanya yang sakit memberi makna dan contoh bagi kita apa dan bagaimana karakter seorang yang beriman kepada Allah. Beriman tidak hanya berarti menyadari ketidakpantasan di hadapan Allah, tetapi juga sekaligus berbagi kasih dengan sesama. Cara beriman dari perwira Romawi ini dipuji oleh Yesus. Imannya yang besar kepada Yesus berbuah pada kesembuhan hambanya. Iman harus mengalir dalam tindakan yang nyata yang meringankan penderitaan sesama.
Semoga jeritan orang yang memerlukan pertolongan menjadi jeritan kita. Dan semoga dengan bersama-sama kita mendobrak hambatan-hambatan ketidakpedulian yang terlalu sering menguasai diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita diajak melalui kisah Injil hari ini untuk memiliki iman yang mendalam dan besar kepada Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang kuat ini, pastinya kita tidak mudah untuk menyerah atau putus asa ketika kita menghadapi kegagalan atau pengalaman yang menyakitkan. Iman yang kuat akan menyelamatkan dan meneguhkan kita. Iman atau sikap percaya kepada Tuhan dapat kita olah melalui doa kita setiap hari. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, serta seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.